Salam Rahayu teman-teman dimanapun kalian berada saat ini. Kali ini kami akan membahas tentang salah satu benda yang pada masanya, mungkin sampai sekarang, sering digunakan sebagai alat untuk jalan pintas menuju tujuan sang pemakai. Benda ini adalah apa yang sering dinamakan buluh perindu. Untuk nama-nama lain kami tidak terlalu tahu ya. Jadi teman-teman yang dari daerah lain yang tahu nama lain dari benda ini silakan share di kolom komentar. Ini adalah video yang diambil dari salah satu teman kami. Mulanya kami tidak percaya kalau ini adalah buluh perindu. Apalagi mirip seperti rerumputan kering dan mati. Tapi katanya sang pemilik, setelah diperciki air, benda ini mulai bergerak-gerak tidak beraturan seperti benda hidup dan bereaksi terhadap air. Kalau rerumputan biasa yang kering dan mati tidak mungkin akan seperti ini. Menurut sang pemilik, ini adalah salah satu cara untuk mengetes bahwa kebenaran dari bahwa ini adalah buluh perindu. Buluh perindu itu kalau saya lihat, terus saya dengar dari kebanyakan orang, dan mungkin saya juga nelusuri sendiri. Yang namanya buluh perindu itu banyak macamnya. Nah, ada buluh perindu itu yang berasal dari rumput. Yang kebanyakan rumput-rumput itu tumbuh di pedalaman Kalimantan. Ya. Banyak orang bilang itu namanya akar bujang. Nah, terus ada lagi yang namanya buluh perindu itu. Ada yang tumbuhnya itu di dalamnya bambu. Nah, dalam bambu itu yang warnanya mungkin agak hitam-hitaman. Nah, mungkin yang kita bahas saat ini kan itu yang warnanya coklat agak keputahan itu kan. Nah, itu mungkin kalau dilihat dari gambarnya ini, nah itu kayaknya seperti akar itu, Mas. Iya. Iya, kalau dari saya sendiri itu yang pernah saya lihat itu, jadi diperlihatkan langsung dari dalam bambunya. Iya, yang saya tahu dompet. Kalau yang ada di bambu itu masalahnya jarang orang lihat. Nah, terus jarang ada juga. Yeah. Mungkin kalau orang itu bilang mungkin lagi kita ketiban wahyu. Iya. Mungkin kita bisa mendapatkan itu. Kalau dari kan enggak. Dari yang saya dari cerita ini sebenarnya kan masih saudara ya. Dari cerita yang saya dengar dari dia itu, dia lagi mancing. Nah, di tempat mancing itu kan dia di sungai itu banyak pohon bambu. Nah, salah satu bambu itu kayak keluar sinar gitu. Itu yang diambil dia. Itu real apa mitos itu, Mas? Saya lihat sendiri dari Jadi dia nyabut mungkin sekitar 3 biji itu dikasih ke saya. Cuman ya kalau sendiri kan nggak tahu fungsinya buat apa, saya nggak tahu, saya taruh di dompet aja. Nah ini sekarang berarti sekarang kita ngomongin ini ya. Jadi kalau Mas Wayan gimana Mas, fungsinya ini sebenarnya kebanyakan untuk apa sih Mas? Kalau kayak apa itu buluh perindu itu katanya buat pengasihan, katanya loh masyarakat.
Iya. Ya, kebanyakan buat pengasihan. Pengasihan di sini dalam artian apa ini? Apa untuk usaha atau untuk memikat lawan jenis? Kalau utamanya ya buat memikat lawan jenis itu, Mas. Bulu perindu itu. Nah, metodenya seperti apa sih? Kalau Mas Supri, metodenya apa itu kira-kira? Untuk yang bulu perindu itu yang Iya. di bambu Mm-mm. itu biasa metode yang dipakai kebanyakan orang-orang itu yang pada suka koleksi itu kan. Nah, kebanyakan itu kan di bawah begitu kan. Mungkin kita punya niatan apa mungkin yang baik-baik aja lah ya. Iya, yang baik-baik aja. Itu katanya itu mujarab banget. Masalahnya itu mitosnya itu kalau bulu perindu itu ya mungkin kan cuma sekedar barang duniawi kan itu kalau kita lihat Iya. hasilnya. Mm-mm. Tapi itu kalau mungkin banyak yang bilang itu bisa dimahabbah, bisa dikasih mantra-mantra. Nah, tergantung kita yang mau ngasih mantra itu mantra yang kayak gimana. Contohnya untuk kita kasih mantra untuk memikat lawan jenis. Nah, itu dominan lawan jenis. Nah, metode berikutnya ada yang untuk penglarisan usaha, biar usahanya lancar, begini, itu kan. Nah, mungkin dari Mas Wayan ada yang lain bisa ditambahkan? Sepengetahuan saya cuma itu, Mas Suri. Buat lawan jenis. Yang lainnya belum paham saya. Nah, itu mungkin Mas Adinya punya kesan sendiri apa mungkin pernah konsultasi sama siapa gitu? Aduh, saya ini kan bisa dibilang bukan apa namanya, Iya. dari generasi yang suka memanfaatkan hal-hal yang seperti itu ya. Tapi karena kita topiknya seperti ini ya, sebenarnya kalau mau menggali lebih dalam ya nyari orang yang apa namanya mengenal benar ya. Ya Nah, inilah iya. untuk lebih lanjut ya. Teman-teman yang suka dengan hal-hal seperti ini bisa share di kolom komentar. Nanti kan kita ada waktu bisa kita lanjut ke apa namanya ke episode yang lain dari Buluh Perindu ini. Gimana? Yap. Oke, ini udah 7 menit. Ya, aku cut dah bagian ini. Iya. Itu apa namanya? Saya mau tanya, ada nggak pernah kenal teman itu? Tingkat keberhasilannya itu seperti apa? Mungkin Mas Wayan mungkin yang bisa menjelaskan. Ya ada sih, teman saya juga pernah memakai gitu. Iya. Tapi ya nggak bisa langgeng gitu loh, Mas. Oh iya. Nah, iya. Karena bisa dibilang kan landasannya itu landasan apa namanya? Instan ya. Iya. Habisnya juga instan. Ya, mungkin kalau kita pengennya yang langgeng-langgeng itu ya harusnya Harus kita nggak perlu lah pakai yang begituan, mohonlah balik yang lagi maha ya. biasa. Yang alat. Ya, semua itu kan ya tetap yang di atas lah yang menentukan. Nah, kita cuma atas bisa memohon, berusaha. Nah, yang di atas lah yang mestinya yang itu yang apa? Sebenarnya apa ya? Kita mau untuk
berusaha memikat lawan jenis itu kan sebenarnya bisa dengan apa sih kemampuan kita. Kita tunjukkan ke dia bahwa kita Ya. bisa apa namanya kemampuan kita itu bisa loh diandalkan. Umpamanya untuk menjalani bahtera rumah tangga, oh ini loh aku bisa. Dalam keadaan susah aku masih bisa sayang, masih bisa nyari duit atau apa yang sewajarnya gitu. Kalau pakai jalan singkat kayak gitu kan udah apa namanya putus aja itu ininya itu khasiatnya udah hancur dah. Bahkan mungkin efeknya lebih membahayakan bagi kedua belah pihak. Aku sendiri pernah ya dengar kisah seperti itu. Jadi ini masih saudara juga. Dia itu sebenarnya ini saudaraku perempuan. Jadi dia itu sebenarnya pernah pacaran dia sayang sama orang itu. Pria itu juga sayang sama dia. Cuman di tengah jalan ini sebenarnya udah mau jadian nikah gitu. Tiba-tiba ada pihak ketiga yang masuk. Jadi laki-laki yang lain masuk. Ini yang perempuan nih kayak bengong aja kehipnotis. Begitu juga dengan keluarganya. Kayak orang linglung gitu. Kayak orang linglung. Pokoknya disuruh diajak nikah. Iya aja gitu. Nggak ada babi bu. Udah nikah sama orang ketiga ini. Tiba-tiba gitu. Itulah. Nah. Itu kan suatu contoh. Iya ini contoh. Suatu contoh. Dan seharusnya kita itu kan begini Mas Edi, mungkin kalau kita berharap itu mungkin ya yang benar-benar aja lah, nggak usah dengan ini dengan itu. Nah harusnya ya kalau kita nggak mendapatkan ikhlasnya yang kita dapatkan, ya malah nantinya kan kita sendiri yang repot. Ya. Ya memang akibatnya fatal nih buat mereka ini. Jadi yang laki, jadi setelah beberapa tahun berkeluarga, yang laki ini belum punya anak ya, laki ini kecelakaan meninggal. Tapi ini yang perempuan ini masih linglung gitu sampai sekarang. Mungkin itu masih terpengaruh sama jambi-jambinya mungkin. Iya, mungkin kemungkinan masih jalan itu. Iya. Mungkin yang lakukan itu ada kesalahan apa gitu ya, mungkin dia sampai dia itu kena dirinya sendiri dan ya akhirnya hidupnya dia. Ya itu deh. Itu kan malah kita sendiri yang Jadi ya sebenarnya ya jauhilah hal-hal yang seperti ini. Apalagi kita nggak ngerti apa-apa, waduh, udah parah deh. Oke, buat teman-teman ya, kita sudahi dulu untuk pembahasan mengenai buluh perindu. Mungkin ya banyak sekali keterbatasan pengetahuan kita di sini. Ya lain kali akan kita sambung lagi dengan narasumber yang mungkin berpengalaman langsung dengan bendanya. Ya mudah-mudahan kita dapat. Benar nggak Mas Supri? Ada kata-kata buat teman-teman yang nonton ini? Ya mungkin untuk dari saya pribadi ini, itu kan yang namanya buluh perindu itu kan bisa digunakan asal dengan niatan yang kalau kita bisa bilang itu namanya niatan lillahi ta'ala. Jadinya niatan kita itu karena Gusti Pangeran, bukan karena kita mencintai seseorang dengan menggunakan buluh perindu,
terus hanya untuk nafsu-nafsu sesaat. Nah itu yang kurang mungkin kalau kita mungkin kurang berpengalaman atau mungkin kita terlalu minder sama lawan jenis. Nah, untuk menguatkan diri kita biar kita kuat, biar kita bisa tambah percaya diri, itu mungkin dengan perantara bulu pelindung itu mungkin bisa. Tapi diniati yang benar-benar dan harus selalu percaya pada diri kita sendiri bahwa yang mengabulkan sesuatu, semua yang kita alami ini kan bukan dari benda-benda duniawi seperti kita, seperti bulu pelindung itu kan itu benda duniawi. Ya, yang harus kita tahu, kita itu harus meminta dan selalu meminta dan selalu memohon itu cuma kepada Gusti Allah, pengiran kepada Sang Yang Widi, bukan kepada makhluknya, masuk bulu pelindung itu sendiri. Mas Wayan ada pesan-pesan? Kalau dari saya ya yang pertama itu meminta pada yang Maha Kuasa. Pakai gituan boleh-boleh aja. Yang penting dengan cara baik. Yang baik dan niatannya itu yang berlangganan atau itu semuanya negatif ya. Benar ya. Oke, siap. Berarti untuk kali ini kita sudah tutup. Ya, bagi teman-teman yang suka dengan cara ngobrol-ngobrol seperti ini ya, like, subscribe channel kita. Terima kasih.